informasi ketatalaksanaan di pemerintah Kota Surakarta. Dipresentasikan oleh Fari Rahman dengan NIM 2004-2012 Sistem Informasi Manajemen. Latar belakang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta terdapat beberapa kendala yang menjadi isu strategis, di antaranya 1. Ruang kerja yang sempit dan tidak nyaman. 2. Sistem pengarsipan yang masih manual dan tidak sistematis. 3. Tidak tersedianya elektronik database. 4. Sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. 5. Belum adanya sistem informasi elektronik. Manfaat. Proyek perubahan ini memberikan manfaat sebagai berikut. Bagian organisasi Setda Kota Surakarta. A. Tersedianya sebuah sistem informasi berbasis website sebagai sarana komunikasi dan penyebar luasan informasi produk kinerja dengan cepat dan mudah. B. Tersedianya sebuah elektronik database. C. Meningkatnya kinerja dan kompetensi sumber daya manusia di bagian organisasi Setda Kota Surakarta. D. Perbaikan sistem pengarsipan dokumen. E. Terwujudnya sasaran strategis indikator kinerja di Sekretariat Daerah sesuai Perwali nomor 13A tahun 2017, yaitu meningkatnya kualitas layanan informasi, komunikasi, dan publikasi agenda kebijakan pemerintah daerah serta protokoler. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan sistem informasi berbasis web sehingga mampu meningkatkan indeks e-government dalam penyebarluasan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Tersedianya informasi dan elektronik database tentang penataan sistem, prosedur, aturan, standarisasi, dan tata hubungan kerja yang dapat menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kinerja, baik dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah lain. Tersedianya informasi dan bahan data sebagai referensi dalam pembuatan aturan, kebijakan, prosedur, dan tata hubungan kerja dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewujudkan arah kebijakan dan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, yaitu adalah pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik dengan fokus pada penataan tata laksana meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi dan pembentukan PTSP. Pemerintah Pusat. Terlaksananya agenda reformasi birokrasi publik sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 mengamanatkan pembangunan aparatur negara harus dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi. Tahapan jangka pendek. 1. Membentuk tim efektif. Rapat pembentukan tim efektif, penyusunan draft SK tim, perumusan pembagian tugas, peran, dan fungsi tim, revisi dan konsultasi dengan mentor, persetujuan dan penandatanganan SK tim efektif. 2. Rapat koordinasi internal tim efektif. Pertama, rapat koordinasi internal tim. Kedua, penyatuan persepsi tentang tahapan kerja. 3. Penyatuan persepsi terhadap instansi yang dilibatkan. 4. Laporan rakor kepada mentor. 3. Pengumpulan data dan informasi. Mengumpulkan tim efektif sesuai peran dan tugasnya. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi. Pelaporan kegiatan. Keempat, validasi data dan informasi. Menyiapkan bahan atau data yang terkumpul, meneliti, mengelompokkan serta sesuai jenisnya, menyimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy dokumen data dan informasi. 5. Perancangan desain website. Pertama, rakor perancangan desain website. Kedua, menentukan jenis fitur utama dan nama domain web. 3. Menentukan teknologi yang digunakan. 4. Menentukan mockup atau tata letak halaman. Selanjutnya, konsultasi dengan mentor. Persetujuan mentor akan rancangan desain. Keenam, pengisian konten website khususnya tentang tata laksana dan pelayanan publik. Menyiapkan soft copy, bahan atau material, memilih dan memilah bahan ketetalaksanaan dan pelayanan publik,
memasukkan bahan atau material konten ke tata laksana pelayanan publik ke dalam website atau proses coding. Yang ketujuh, hosting dan konfigurasi website di server Diskominfo SP. Yang kedelapan, sosialisasi website. Ke-9, bimtek admin website. 10, pembuatan surat edaran pemanfaatan website. 11, pemantauan pemanfaatan website. 12, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Jangka menengah, yang pertama, penambahan konten website, bidang peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Yang kedua, penambahan konten website, bidang kelembagaan. Untuk jangka panjang, yang pertama, updating desain dan konten data dan informasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan keamanan website. Sekian, terima kasih.